Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebelum masuk ke ibadah pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini mari kita mengagungkan Tuhan, memberikan penghormatan bagi Allah Tritunggal, hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang boleh terus kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu jika sekali lagi kami boleh datang. Kami datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami datang untuk menikmati Engkau. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Namun sebelum kami jauh di dalam penyembahan, di dalam menikmati Engkau dalam ibadah pagi hari ini, kami mengingat Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kami di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam kesehatan, dan di dalam segala sesuatu hal yang Tuhan izinkan kami lalui di sepanjang minggu ini. Kami boleh melihat, kalau kami boleh melewati satu demi satu, semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kuat hebat gagah kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga menyadari ya Bapa, di sepanjang satu minggu yang sudah kami lalui, begitu banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Kami jatuh bangun di dalam dosa, kami melalaikan firman-Mu, kami tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang egois dan kami menutup mata, kami menutup hati kami dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami hanya fokus dengan diri kami, sibuk dengan apa yang kami lakukan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami ya Bapa, biarlah Engkau melayakan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini untuk boleh sungguh-sungguh datang, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan menikmati Engkau pada pagi hari ini. Berkarya di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami akan mengakhirinya nanti, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di dalam ibadah pada pagi hari ini, biarlah setiap kita yang mengasihi Yesus, dengan segenap hati kita datang untuk menyembah, meninggikan dan mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Biarlah kita selalu memuji Dia, baik di dalam keadaan suka maupun duka, sebab hanya Dia yang layak menerima segala pujian.
katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Ini pujian kami Tuhan. Terimalah Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari bersama kita katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka.
Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kita untuk terus mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Mari kita kembali memuji Tuhan, lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. komitmen kami Tuhan. Kami mau mengasihi Kau Tuhan dengan segenap
segenap hati kami, segenap jiwa kami, bahkan segenap akal budi kami. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Tuhan, biarlah seperti pujian yang baru saja kami pujikan. Engkau menemukan kami menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Engkau. Pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang penuh dengan terbatas, Tuhan yang memakai dan Tuhan yang mengurapi, untuk boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami hati, telinga, pikiran yang sungguh-sungguh mau mendengar, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari bersama kita akan membuka di dalam Alkitab kita di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca di dalam ayat 34. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 35 dan bergantian sampai ayat terakhir ya. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang melakukan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema perenungan kita pada pagi hari ini, mengasihi Allah secara dewasa atau mengasihi Kristus secara dewasa. Ini bukan kalimat yang baru bagi kita ya. Karena apa? Kita bisa melihat di visi gereja kita, menjadi jemaat yang mengasihi Kristus secara dewasa. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing bagi kita jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak kisah yang menarik yang sering dijadikan sebuah lelucon. Saya pernah melayani di satu gereja yang tentunya bukan denominasi gereja kita. Kemudian ada satu ibadah di dalam pembaptisan seorang yang baru bertobat kepada Tuhan ya. Kemudian itu kan baptisan selam, bukan seperti kita. Tentunya berbeda, dan kemudian dia mengatakan bahwa semua barang yang ada di saku, di bajunya, di saku celananya harus dikeluarkan termasuk dompetnya, ya kan? Terus ditanya, kenapa dompet dan semua barang-barang yang ada harus dikeluarkan? Tentu alasan yang pertama adalah basah, tetapi alasan yang kedua dia mengatakan, cukup aku saja yang dibaptis, dompetku jangan, ya. Cukup aku saja yang dibaptis dan dompetku jangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tampaknya ini hal yang lucu, hal yang biasa, hal yang lumrah, orang-orang akan menjawab seperti demikian. Mungkin kita akan menertawakan bagian ini. Tetapi sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah gambaran kehidupan kita di hadapan Allah. Yang kadang kita memberikan skat, yang kadang kita membagi-bagikan di dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mengatakan, oh ini untuk Tuhan, oh ini untuk saya, oh ini adalah perintah yang harus dilakukan, oh ini adalah perintah yang boleh disepelekan, boleh tidak dilakukan. Kalau saya mood untuk melakukannya, saya akan melakukan. Kalau saya tidak ingin melakukannya, saya tidak ingin melakukan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran kehidupan kita hari-hari berjalan di dalam iring Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, benarkah sudahkah kita mengasihi Kristus secara dewasa? Saya bertanya ketika saya membaca pertama sekali, menjadi jemaat yang mengasihi Kristus secara dewasa. Saya pikir-pikir, kenapa ini dikasih dewasa? Kenapa bukan anak-anak? Ya, kalau misalnya kasih anak-anak kan lebih tulus gitu ya, lebih tulus, lebih polos, tidak ada embel-embel alasan-alasan tertentu dan lain sebagainya. Mengapa harus dewasa, mengasihi Kristus secara dewasa? Nah ini juga seperti tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sering memperhitungkan banyak hal, kita sering menimbang banyak hal. Dan ini bukankah tampaknya sebenarnya seperti tingkah seorang anak-anak yang belum mengerti banyak hal, belum memahami banyak hal, belum mengerti kebenaran Tuhan. Sehingga kita mengatakan, oh ini tidak, oh ini boleh, oh ini lebih besar, oh ini lebih kecil dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang baru saja kita baca merupakan satu kisah di mana orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus. Perikop sebelumnya menjelaskan bahwa musuh-musuh Tuhan ketika mereka bertemu dengan Tuhan, dimanapun itu, siapapun dia, yang penting mereka yang ingin dan memiliki tujuan untuk menjatuhkan Tuhan, mereka mengusahakan mencari banyak pertanyaan, mencari hal-hal yang bisa menjerat Tuhan Yesus, mencari hal-hal yang bisa mencobai dia dan kemudian menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi tampaknya ini tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi pelayanan Tuhan Yesus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sekalipun mungkin tujuan orang-orang itu untuk mencelakai dia supaya kalau misalnya dia menjawab salah pertanyaan mereka, orang-orang yang mendengar dia akan menyalahkan dia. Mungkin mereka akan mengatakan, kamu salah dengan jawabanmu, kamu tidak taat dengan hukum Taurat. Atau mungkin mereka akan mengatakan kamu salah menjawab, kamu tidak taat dengan pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, Alkitab memberikan kesaksian bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah gagal memberikan jawaban yang tepat bagi setiap pertanyaan yang menjatuhkan. Ya, Alkitab mencatat bahwa bahkan ketika Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, orang-orang kagum dengan jawaban Tuhan. Ya, orang-orang bukan membenci dia, tetapi mereka terkagum melihat bagaimana dia menjawab dengan penuh hikmat. Mereka mulai bertanya, siapakah dia? Orang manakah dia? Dan orang-orang Farisi tidak suka dengan ini Bapak Ibu Saudara. Mereka mulai melihat bahwa Tuhan Yesus menjadi ancaman bagi mereka. Tuhan mulai terkenal, orang-orang mulai mengikuti dia
dengan sedemikian rupa di dalam pengajarannya, apalagi ditambah dengan mujizat-mujizat yang ia kerjakan, orang Farisi merasa terancam. Ini orang gak benar nih, musuh yang bukan sembarang musuh. Dan itulah mengapa mereka mengusahakan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Setiap usaha yang mereka lakukan di dalam Matius jelas dikatakan, semua gagal total. Tidak ada satupun yang berhasil Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan orang Saduki, orang Farisi adalah orang yang tidak cocok ya. Mereka kalau ketemu tidak cocok karena pemahaman mereka tidak cocok, tidak sama. Tetapi ketika mereka melihat satu lawan yang sama, mereka punya kesamaan dalam bagian itu dan mereka bersatu hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perikop selanjutnya menceritakan bagaimana Tuhan Yesus kemudian berbalik bertanya kepada orang-orang Farisi tentang apa yang mereka lakukan, tentang apa yang mereka tahu di dalam hukum Taurat, dan Tuhan Yesus mengecam mereka. Tuhan mengatakan, kamu hanya menghafal Taurat, kamu hanya menyelidiki Taurat, tapi sesungguhnya kamu tidak mengerti apa-apa tentang itu. Kamu tidak memiliki pemahaman yang benar tentang itu. Dan ini sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang menghabiskan waktunya untuk meneliti Taurat, orang yang menghafal Taurat, kalau misalnya di bagian ke sesama kita atau tetangga kita mereka khatam gitu ya. Tetapi mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya tahu menghafal Taurat tetapi tidak memahami dengan benar apa yang dimaksud di dalam perintah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 34. Ayat 34 mencatat bahwa orang-orang Farisi ketika mereka mendengar bahwa orang Saduki dibungkam oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Di perikop sebelumnya, orang Saduki itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini orang ada istri, kemudian suaminya meninggal dan kemudian dia menikah lagi kepada saudara dari suaminya dan saudara dari suaminya sampai ke beberapa saudara, kemudian ditanya, di dalam kebangkitan siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Dan Tuhan mengatakan kamu tidak mengerti kebenaran. Tidak ada suami istri di dalam kebangkitan. Dan itulah mengapa orang Saduki menjadi bungkam. Mereka tidak memiliki celah untuk menjatuhkan Tuhan. Dan kemudian setelah mendengar kisah ini, orang-orang Farisi datang berkumpul. Mereka berkumpul. Bapak Ibu Saudara, mulanya mereka bertanya berbagai macam hal kepada Tuhan ya. Tetapi karena tidak berhasil, mereka melihat bahwa kita harus cari cara yang ampuh ya. Yang ampuh untuk menjatuhkan dia, tidak mempan satu persatu maju. Sekarang kita demo, ya. Kalau satu-satu maju nggak mempan, demo itu paling betul. Biasanya kita bisa menyaksikan itu ya. Kalau suara 1-2 orang tidak didengar, maka demo itu yang lebih kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dicatat bahwa mereka berkumpul bersama di dalam bagian ini dalam pengertian ya. Suatu tindakan yang dilakukan atau usaha yang disengajakan untuk bertemu. Bukan bertemu secara kebetulan loh ya. Kalau misalnya pergi ke pasar Atum, Bapak Ibu Saudara ketemu satu dengan yang lain itu kebetulan, bukan janjian kan. Kok di sini ya beli sayur, oh kok di sini beli baju dan lain sebagainya. Itu kebetulan. Tetapi dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi bukan berkumpul secara kebetulan. Tetapi mereka berkumpul merupakan suatu tindakan atau usaha yang disengajakan. Kalau di pasal sebelumnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Farisi mulai sakit hati melihat pelayanan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengecam mereka, mereka bersama dengan orang-orang atau pengikut-pengikut Herodian, mereka merencanakan untuk membunuh Tuhan. Ya, mereka merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan orang yang berkumpul di dalam teks yang kita baca hari ini adalah kelompok yang sama-sama tidak senang dengan Tuhan. Tentunya ketika mereka berkumpul, ketika mereka bersepakat hadir di satu tempat berkumpul bersama-sama, mereka tidak sedang membahas bagaimana kita akan melakukan bakti sosial di panti asuhan. Ya, mereka juga tidak sedang membahas bagaimana kita akan melayani nanti, bagaimana kita akan mengajar jemaat dan lain sebagainya. Mereka tidak sedang membahas itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka sedang membahas bagaimana caranya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Maka tampillah seorang ya di antara orang Farisi itu, dikatakan dalam ayat 35 bahwa salah satu dari antara orang Farisi itu merupakan ahli Taurat dan kemudian ia mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan. Ahli Taurat di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara bukan yang biasanya diartikan sebagai orang yang biasa menulis Taurat, orang yang biasa menghafal Taurat. Tetapi di dalam bagian ini ahli Taurat adalah orang yang benar-benar paham tentang Taurat. Orang yang benar-benar ahli di dalam Taurat tersebut. Orang yang pintar, ya,
orang yang tahu tentang Taurat itu. Jadi bukan sembarang ahli Taurat. Dia bukan ahli Taurat biasa yang hanya hari-harinya ya membaca, menulis dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Dia memiliki pemahaman yang sangat besar tentang Taurat atau hukum orang-orang Yahudi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertanya di dalam bagian ini ketika ia maju, ia menjadi utusan ya. Ia bertanya kepada Tuhan. Bertanya dalam bagian ini sekali lagi bukan satu tindakan yang sangat pengen mendengarkan satu jawaban karena dia tidak mengerti apa-apa. Biasanya kalau kita bertanya karena kita tidak mengerti apa-apa, benar toh? Misalnya kita pergi kemana gitu karena nggak tahu jalan. Oh kemarin saya pergi ke rumah sakit bersama dengan Ai Farah dan Ai Sulan ya kalau nggak salah. Kemudian karena kami tidak tahu jalan, di setiap persimpangan di rumah sakit kami berhenti dan kemudian kami cari satpam. Dan kami bertanya, di mana ruangannya gitu kan. Karena apa? Kami bertanya karena kami tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi konteksnya di dalam bagian ini, ahli Taurat bertanya bukan karena dia tidak tahu. Bukan karena dia tidak mengerti. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menjelaskan dengan tegas motivasinya untuk mencobai Tuhan. Kita juga sering bertemu gak sih dengan orang-orang yang seperti model begini. Sebenarnya dia udah tahu, udah paham dengan betul. Tapi dia ingin bertanya untuk apa? Mencobai. Biasanya di kampus dulu saya sering mendengar dosen kami mengatakan begini, halah sebenarnya kamu udah paham kok, kamu mencobai. Teman saya mengaku iya, siapa tahu dia nggak tahu jawabannya gitu kan. Ini model-model orang seperti begini. Ini ahli Tauratnya Bapak Ibu Saudara, bukan sekali lagi, bukan karena dia tidak tahu. Dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang yang pintar, benar-benar mahir di dalam itu. Tetapi dia bertanya dengan motivasi untuk menjatuhkan Tuhan, untuk mencobai Tuhan Yesus. Pertanyaannya tampaknya sederhana gitu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tampaknya sederhana, dia mengatakan, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Kalau di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara bukan hukum, tetapi perintah. Ya, perintah manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kalau kita melihat bahwa ahli Taurat ini sedang ingin mengatakan kepada Tuhan, tolong jawab aku mana yang paling prioritas, mana yang paling nomor satu, mana yang paling urutannya sangat tinggi dan kemudian urutkan mana urutan kedua, ketiga, keempat dan sampai seterusnya. Ia ingin supaya Tuhan Yesus menunjukkan mana yang paling nomor satu, nomor dua. Saya pernah membahas di dalam persekutuan doa mungkin tahun lalu kayaknya ya, kalau nggak salah pas masih pandemi. Saya pernah membahas tentang prioritas kehidupan orang Kristen. Apakah Tuhan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat? Sesungguhnya bukannya, karena Tuhan yang terutama, dia bukan masuk di dalam nomor satu, dua, tiga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi punya tradisi dan peraturan ya. Mereka itu orang-orang yang menjumlahkan hukum di dalam tradisi mereka dan mereka mendapatkan sebanyak 613 bagian di dalam seluruh kitab. Kalau misalnya Bapak Ibu search di Google, Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan seperti ini. Ada juga berbagai materi yang membahas hal ini gitu ya. Ada 613 bagian dan kemudian mereka membaginya lagi, ini adalah hukum yang berat, ini adalah hukum yang ringan, ini adalah hukum yang boleh dilakukan dan hukum yang tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pertanyaan yang rumit bagi Tuhan Yesus. Pertanyaan yang dari ahli Taurat tadi, Tuhan hukum mana yang terutama, perintah mana yang utama dan terutama dari seluruh hukum. Tuhan harus memilih Bapak Ibu Saudara, di antara 613 Tuhan harus memilih salah satu hukum yang terutama. Dan kita harus sama-sama mengerti bahwa orang Yahudi memiliki dua pengertian. Ada kubu yang mengatakan bahwa seluruh hukum itu sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang sepele, tidak ada yang disepelekan, semua sama. Tetapi di sebagian kelompok lain mengatakan bahwa enggak, hukum ada urutannya, ada yang prioritas dan ada yang bukan prioritas. Nah ini adalah pemahaman yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus diberikan satu pertanyaan, ini hukum mana yang terutama, serba salah bukan? Serba salah. Kalau Tuhan menjawab ini hukum yang prioritas nomor 1, 2, 3, dia akan dikecam oleh kelompok yang mengatakan semua hukum sama. Tetapi kalau Tuhan mengatakan semua hukum sama, dia akan dikecam oleh kelompok yang mengatakan bahwa enggak, hukum ada yang prioritas dan tidak. Ini adalah pertanyaan yang dilematis Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan yang menjebak. Karena memang tujuan mereka untuk menjatuhkan. Ya. Pertanyaan yang menjebak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di
di dalam bagian ini, kalau kita membawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, keadaan yang dilematis, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah diperhadapkan di dalam satu kondisi yang sepertinya kita susah mengambil keputusan. Misalnya, saya mengerti dan melihat bahwa di antara seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang hadir adalah orang-orang yang bekerja, ya, orang-orang yang kerja di perkantoran dan lain sebagainya, bertemu dengan bos dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu Saudara bekerja, dalam satu hari, tepatnya hari Minggu misalnya gitu. Kemudian diberikan satu perintah oleh atasan Bapak Ibu Saudara dan mengatakan kamu harus masuk kerja hari ini. Tidak boleh tidak, harus masuk kerja. Kalau enggak, kamu akan dikeluarkan dari pekerjaan. Di saat yang bersamaan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara adalah pelayan Tuhan dan kemudian mewajibkan Bapak Ibu Saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Kira-kira Bapak Ibu dilema enggak ketika diperhadapkan di satu masalah seperti demikian? Atau mungkin enggak lah, hari Minggu kan masih banyak, enggak apa-apa lah hari Minggu satu kali bolos gitu. Atau mungkin sebaliknya, biarkan saya dipecat, yang penting saya harus datang beribadah kepada Tuhan. Ada yang seperti itu? Wah, ini luar biasa kalau ada gitu ya. Kita akan diperhadapkan dengan bagaimana ya mengambil keputusan yang bijak, kita harus bagaimana. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang dilematis juga pernah Tuhan Yesus alami ketika Tuhan Yesus menyembuhkan satu orang yang sakit pada hari Sabat. Jangan lihat pas Sabat ya. Pada hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu seorang yang tangannya sebelahnya mati, kemudian ia datang kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan dia. Lalu orang Farisi mengecam Tuhan, mengapa engkau menyembuhkan orang di hari Sabat? Tidak boleh. Karena orang Farisi kan taat hukum Taurat gitu ya. Tidak boleh menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Lalu Tuhan memberikan perumpamaan. Tuhan tidak memperdebatkan hal itu kepada mereka. Tetapi Tuhan menjawab dengan perumpamaan. Tuhan bilang begini. Kalau ada seorang yang dombanya jatuh ke dalam lubang dan itu terjadi hari Minggu. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sang tuan atau pemilik domba tersebut? Yang pertama, apakah dia akan membiarkan domba itu di lubang itu, kemudian ia harus menunggu hari esok untuk menyelamatkannya karena itu hari Sabat? Atau kemudian yang kedua, sang tuan itu, pemilik domba itu mengambil domba itu sekalipun hari Sabat. Karena bisa jadi kalau nunggu besok, domba itu bisa mati. Tuhan bilang manusia lebih penting. Ya, Tuhan bilang manusia lebih penting. Kalau misalnya diperhadapkan dengan Bapak Ibu Saudara dipertanyakan hal yang sama seperti demikian. Bapak Ibu akan menjawab yang mana? Menyelamatkan domba? Menyelamatkan domba? Tapi kan hari Sabat. Nah ini pertanyaan yang dilematis Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Namun Tuhan menjawab tidak seperti yang direncanakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu Bapak Ibu Saudara. Jawaban Tuhan adalah Tuhan tidak mengatakan ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, ini yang prioritas, ini yang sepele, ini yang wajib dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Tetapi Tuhan mengatakan esensi dari semua perintah yang ada. Tuhan tidak mengatakan kamu harus melakukan ini dan kamu tidak melakukan ini boleh kamu lakukan dan kalau kamu mood untuk melakukannya. Tapi kalau enggak, boleh kamu enggak lakukan. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan menjawab esensi apa dari perintah itu. Gitu ya. Dan jawabannya esensi dari seluruh kitab, baik dari PL sampai kepada PB di zaman kita hari ini, esensinya adalah satu, kasih. Kasih. Kasih ada di segala aspek Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 13 mengatakan, sekalipun aku punya ini, aku punya itu, bisa berbahasa lidah, punya karunia ini, itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak punya kasih apa? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Itu adalah satu hal yang tidak memiliki makna apa-apa. Dan Korintus mencatat bahwa kasih tidak berkesudahan. Makanya dikatakan itu adalah esensi dari seluruh perjalanan di dalam kitab. Ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai di dalam kehidupan kita hari ini. Kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jangan heran ketika mengatakan, di mana ya kasih? Letak kasih di mana ketika Tuhan menghukum Israel, Tuhan mendisiplin mereka. Bapak Ibu Saudara, jangan salah memahami. Tuhan mendisiplin Israel pun karena Ia mengasihi mereka. Tampaknya mungkin perikop-perikop itu hanya berbicara tentang penghukuman. Tetapi itu meliputi kasih Allah. Allah tidak ingin mereka semakin rusak, semakin jauh daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita hari ini, bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi Dia bukan secara kanak-kanak, tetapi mengasihi Dia secara dewasa.
Mengapa bukan kanak-kanak Bapak Ibu Saudara? Mengapa bukan kanak-kanak yang ditulis di dalam bagian ini? Nah, menjadi jemaat yang mengasihi Kristus secara anak-anak gitu ya. Kan kasih anak-anak polos, kasih anak-anak tidak ada embel-embel dan lain sebagainya. Mereka sungguh-sungguh mengasihi. Mengapa secara dewasa Bapak Ibu Saudara? Orang yang dewasa, orang yang mengerti, orang yang memahami apa yang harus ia lakukan. Orang yang paham tentang kewajiban, orang yang paham tentang peraturan dan perintah, orang yang paham tentang apa yang harus dikerjakan dan ketaatan di dalam perintah Allah. Ayat 37b. Yang pertama, bagaimana mengasihi Allah secara dewasa? Yang pertama, mengerti bahwa mengasihi adalah perintah Allah. Ini poin yang pertama ya. Mengerti bahwa mengasihi adalah perintah dari Allah. Ayat 37b mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu atau seluruh hidup dan dengan segenap akal budimu, pikiran dan pemahaman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini merupakan sebuah perintah. Kasihilah. Kasihilah siapa? Tuhan Allahmu. Dan demikian di dalam bagian yang selanjutnya, kasihilah sesamamu manusia. Ini adalah perintah, bukan satu kalimat yang berarti bahwa oh ini adalah penawaran yang boleh kamu lakukan atau tidak. Atau ini adalah opsi yang boleh kamu lakukan atau tidak. Bukan, tetapi suatu perintah. Perintah bersifat harus. Perintah adalah hal yang wajib dan harus dilakukan. Jika kita paham bahwa mengasihi adalah perintah Allah, ya, di mana perintah bersifat keharusan, maka bukankah sebagai orang yang punya kewajiban untuk mengambil perintah itu, kita melaksanakan perintah? Tetapi sudahkah kita mengambil perintah dan melaksanakan perintah itu? Jangan-jangan kita hanya sibuk bertanya, apa, bagaimana, kapan, mengapa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah yang pertama di dalam bagian ini berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah bukan hanya dengan perasaan kita, ya. Bukan dengan perasaan kita, tetapi dengan seluruh aspek kehidupan kita. Makanya dilanjutkan bukan hanya berhenti kasihi Tuhan Allahmu. Tidak, tetapi dilanjutkan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini mencakup seluruh kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dewasa adalah orang yang sudah mengerti, orang yang sudah memahami bagaimana ia harus bertindak, bagaimana ia harus melakukan firman Tuhan. Juga paham bagaimana melakukan satu keharusan dan kewajiban di hadapan Allah. Orang yang paham bahwa melakukan kasih adalah perintah, bukan lagi hanya sebagian dari hidup kita lalu kemudian sebagiannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan hanya setengah dari hati kita lalu kemudian setengahnya untuk kita sendiri. Bukan hanya sebagian yang untuk Tuhan lalu sebagiannya untuk kita. Bukan hanya sebagian dari pemahaman, pemikiran, akal budi kita lalu sebagiannya untuk diri kita sendiri. Enggak Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan bahwa seluruh ya, segenap kehidupan kita. Ini mencakup tindakan kita di hadapan Tuhan. Benar, Tuhan suka dengan penyembahan dengan kalimat-kalimat yang indah. Tetapi ketika kita diperintahkan untuk mengasihi Dia, Tuhan tidak mengatakan, cukup kamu mengasihi aku dengan menyusun segala kalimat-kalimat yang indah, puisi-puisi yang indah, yang enak didengar oleh telinga gitu ya. Yang membawa kita, oh sangat indah, sangat bagus dan sebagainya. Tidak. Tetapi dikatakan, kasih aku dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita harus bertanya sekali lagi, bagaimana kita akan mengasihi Allah secara dewasa? Bagaimana kita mengerti bahwa mengasihi adalah perintah Allah dan melakukannya? Jawabannya ada di poin nomor yang kedua. Nah, ini tambah tidak kelihatan ya. Yang tadi kuning, yang sekarang putih. Poin yang kedua adalah bagaimana kita mengasihi Allah, mengalami kasih Allah lebih dulu, baru mampu melakukan perintahnya, yaitu mengasihi Dia, mengasihi sesama, dan melakukan perintah-perintah yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita akan mengasihi Allah secara dewasa dengan segenap hidup kita dan melakukan perintah itu, yaitu mengalami Tuhan. Kalau kita tidak mengalami Allah terlebih dahulu, kita akan sulit untuk melakukan kasih. Akan sulit untuk mengasihi sesama, akan sulit untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kita hanya akan melakukannya di dalam praktek dengan motivasi-motivasi terselubung, ya.
dengan motivasi-motivasi yang terselubung. Apa yang saya dapatkan, apa keuntungan saya, apa yang akan diberikan kepada saya, dan lain sebagainya. Kita tidak akan mampu melakukan penyerahan diri secara total kepada Tuhan tanpa kita mengalami Dia. Mengapa saya menyinggung tentang penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Ketika kita mau kasih kepada Tuhan itu namanya penyerahan total Bapak Ibu Saudara. Berarti kita bukan lagi milik kita, seluruhnya kita kasih buat Tuhan. Tetapi tanpa mengalami Allah terlebih dahulu kita tidak akan mampu melakukan itu. Kita akan menahannya untuk diri kita sendiri. Kita akan memikirkan, mempertimbangkan, oh ini menguntungkan saya. Kalau ini cuma dikerjakan untuk pelayanan, apa gunanya gitu ya. Apa keuntungannya buat saya. Jadi mengapa penting kita mengalami Allah terlebih dahulu untuk melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, karena hal itu sangat tidak mungkin untuk kita melakukan perintah tanpa kasih kita, tanpa kita mengalami Dia terlebih dahulu. Jadi alami kasih Allah terlebih dahulu sehingga kita dimampukan mengasihi Dia, mengasihi sesama dan melakukan perintah-perintah yang lainnya. Kita dimampukan untuk hati kita condong kepada Dia. Kita dimampukan untuk memberikan seluruh pemikiran kita, seluruh hati kita, seluruh jiwa kita untuk kepada Tuhan. Kita akan dimampukan untuk memiliki antusiasme, inisiatif, kerinduan dan sukacita untuk melayani Dia, melakukan perintahnya ketika kita mengalami Dia. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita akan melayani, kita akan melakukan segala sesuatu hal penuh dengan menggerutu. Penuh dengan ini kok enggak. Kita akan penuh dengan menggerutu, dengan berat hati, dengan secara terpaksa. Dan Tuhan bilang sifat seperti itu adalah kemunafikan. Kamu berdusta di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan secara dewasa? Kalau yang pertama kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa mengasihi adalah perintahnya dan perintah adalah hal yang harus dilakukan. Dan yang kedua kita tidak mampu melakukan perintah kalau kita tidak memahami dan mengalami Dia terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, hal ini juga menjadi dasar untuk kita melakukan hukum atau perintah yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Mengasihi sesama secara seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau berhenti, kasihilah sesamamu manusia. Mungkin masih tidak terlalu rumit lah ya. Tetapi disampaikan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sayangkan dengan diri kita sendiri, kita kasih kepada diri kita sendiri. Makanya kita membuat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan perintah ini? Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau misalnya sesama kita ini orang yang menyebalkan, ya, orang yang suka gara-gara dengan kita, orang yang suka cari kesalahan, orang yang suka cari permasalahan untuk menyerang kita dan lain sebagainya. Mudah enggak Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi seperti diri kita sendiri? Berat ya? Berat. Kita ketemu dia mau sapa aja bergumul Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita enggak bergumul kok kalau kita tidak tahu firman Tuhan. Tapi karena kita tahu firman Tuhan, aduh kita bergumul nih. Bagaimana ini? Saya berdosa di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Allah. Kita harus mengalami Allah terlebih dahulu. Baru kita bisa mengasihi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, di dalam bagian ini Tuhan juga memerintahkan kepada kita. Ya, saya terganggu ya dengan yang lalu-lalu. Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini juga yang dikatakan sesama bukan hanya orang yang ada di rumah kita. Itu kan sesama manusia gitu ya, bukan hanya tetangga kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa sesama di dalam bagian ini pun mencakup seluruh orang, bahkan orang asing yang tidak kita kenal. Kita harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Mengampuni susah. Mengampuni susah. Melepaskan untuk memaafkan susah. Tetapi ini perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebentar lagi kita akan merayakan Valentine. Sebenarnya Valentine ini agak-agak itu ya kalau dirayakan karena story di balik perayaan Valentine kan agak tidak enak gitu ya. Tetapi sudah lumrah untuk merayakannya. Di hari Valentine semua orang aku mengasihi kamu dan lain sebagainya. Aku mencintai kamu dan lain sebagainya. Tetapi jangan hanya mengatakan kepada sesama aku mengasihi kamu di hari Valentine Bapak Ibu Saudara. Tunjukkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam tindakan kita memperlakukan sesama.
Tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi. Bukan hanya di hari Valentine, atau bukan hanya di hari Natal, bukan hanya di hari Paskah, bukan hanya di event-event tertentu. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, habis ini kita pulang kembali di dalam kegiatan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari pulang melakukan perintah Tuhan ini, mengasihi sesama manusia. Mungkin kalau perintahnya cuman kasihilah Tuhan Allahmu, mungkin kita masih oke lah. Kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah melakukan banyak hal buat saya. Tetapi mungkin kita juga bergumul untuk mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Allah, kalau belum mengalami kasih Allah, maka sangat mustahil untuk mengasihi orang lain. Seperti firman Tuhan. Ketika melakukan sesuatu hal tanpa kasih, akan sulit untuk bertindak dengan kerelaan dan ketulusan. Gitu ya. Dan itu adalah kebohongan. Bisa enggak orang tidak mengasihi tetapi merangkul orang itu, memperlakukan dia dengan baik. Bisa enggak? Bisa, berbuat baik sepertinya, seperti kita mengasihi dia gitu ya. Bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu adalah tindakan yang tidak tulus kata firman Tuhan. Itu adalah kebohongan. Kita menjadi orang-orang yang munafik. Kita menipu diri kita sendiri. Jika kita melakukan segala hal lain tanpa kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, itu adalah tindakan yang sia-sia dan Rasul Paulus mengatakan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Tindakan tanpa kasih kepada Allah merupakan kemunafikan dan Tuhan mengecam hal itu. Makanya Tuhan mengecam orang-orang Farisi ketika orang Farisi dan orang pemungut cukai datang gitu ya, mereka datang di bait Allah. Tapi pemungut cukai datang dengan hati hancur di hadapan Tuhan, dengan merasa ketidaklayakan di hadapan Allah. Dia datang kepada Tuhan, oh Tuhan aku gak layak menghadap hadirat-Mu. Tetapi orang Farisi datang, aku sudah berpuasa, aku sudah melakukan ini itu dan lain sebagainya. Aku sudah melakukan perintah ini itu, aku sudah melakukan kewajibanku dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, tidak ada yang diperkenankan dari apa yang kamu lakukan. Karena apa? Yang kamu lakukan hanyalah tindakan-tindakan yang tidak ada kasih kepadaku. Hatimu tidak condong kepadaku. Kamu hanya melakukannya untuk dirimu sendiri. Kamu hanya melakukannya untuk supaya kamu dikenal, diakui. Oh orang ini saleh ya, oh orang ini taat ya, oh orang ini pucat, oh dia berpuasa beberapa hari dan lain sebagainya. Tuhan bilang enggak, itu enggak ada nilainya apa-apa. Kamu taat hanya untuk dirimu sendiri. Kamu tidak mengasihi aku, kamu tidak melakukannya karena kamu memahami perintahku. Bapak Ibu Saudara, jadi yang kedua, kita harus mengalami Allah terlebih dahulu untuk melakukan perintah-perintahnya. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengasihi Allah secara dewasa. Yang ketiga adalah kita harus mengerti bahwa seluruh perintah atau seluruh hukum hanya mungkin dilakukan dengan berkenan jika dikerjakan dengan kasih yang daripada Allah. Ayat 40 di dalam Matius yang kita baca tadi mengatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dengan kitab para nabi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan nanti kita akan baca di dalam pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pasal 2 ayat 5 mengatakan seperti demikian. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Lihat Bapak Ibu Saudara, tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Berarti kita bisa menyimpulkan orang yang tidak melakukan perintah Allah. Apa perintah Allah? Mengasihi sesama, melakukan perintah-perintah yang lainnya. Orang yang tidak melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara bisa jawab sendiri, adalah orang yang belum mengalami kasih Allah. Kasih Allah belum sempurna di dalam orang itu. Bapak Ibu Saudara di dalam pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mengatakan seperti demikian, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta apa? Melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak
berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah. Sekali lagi, bisa enggak orang yang melakukan pelayanan ini itu, hal-hal yang tampaknya rohani, sibuk mungkin hari-harinya di gereja dan lain sebagainya, bisa enggak dia bukan orang yang mengasihi Allah? Sangat bisa ya, bisa. Yang sangat bisanya lagi bahwa orang yang tidak mengasihi Allah tidak melakukan perintah. Itu yang sangat bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah. Jika ada orang yang melakukan banyak hal pelayanan, kegiatan rohani ini itu dan lain sebagainya dan kemudian dia kecewa kepada Tuhan karena banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini bisa menjadi kesimpulan bagi kita bahwa orang ini belum mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Ia belum mengalami pertobatan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Belum. Karena kalau sudah mengalami pertobatan sungguh-sungguh, mengalami Allah terlebih dahulu, di dalam kondisi apapun Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mempertanyakan Tuhan mengasihi saya atau tidak. Tuhan sayang saya atau tidak. Tuhan peduli saya atau tidak. Karena apa? Kita tahu dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, kalau kita melakukan ketaatan tanpa mengasihi Tuhan, itu adalah perlawanan di hadapan Allah. Itu adalah jalan kita melawan jalannya Tuhan. Bapak Ibu, mengasihi merupakan motivasi yang diperkenankan serta dasar untuk melakukan seluruh perintah lainnya yang ada di dalam Alkitab. Ya. Tidak ada bagian di dalam Alkitab, bagian manapun dari seluruh perintah Tuhan yang dapat kita jalankan. Serta mendapat pembenaran di hadapan Allah jika dilakukan tanpa kasih. Ya. Jadi kita mulai mengevaluasi segala hal yang kita lakukan. Sudah belum kita melakukannya dengan kasih kepada Allah? Sudah belum kita melakukan seluruh perintah karena kasih? Atau jangan-jangan kita hanya melakukannya karena kita terbiasa melakukannya? Atau jangan-jangan kita melakukannya hanya karena itu merupakan tanggung jawab dan tugas yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, perlu kita mengevaluasi ya. Jadi perlu yang pertama kita tahu poin yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita harus mengasihi Allah secara dewasa, yaitu mengerti bahwa mengasihi adalah perintah Tuhan. Bukan hal yang boleh ditawar-menawar, oh kalau saya mood saya lakukan, kalau enggak saya enggak lakukan. Kalau orang itu baik ke saya mengasihi dia. Kalau orang itu tidak baik ke saya tidak mengasihi dia. Kalau Tuhan menjawab doa saya mengasihi dia. Kalau tidak menjawab doa saya tidak mengasihi dia. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi pertama, kita paham bahwa mengasihi adalah perintah dari Allah. Yang kedua, kita tidak akan mampu mungkin melakukan perintah itu kalau kita tidak terlebih dahulu mengalami Allah di dalam hidup kita. Merupakan usaha yang sia-sia, merupakan tindakan yang tidak ada gunanya ketika kita melakukan tanpa kasih. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, seluruh perintah. Jadi seluruh, tidak ada yang dikecualikan ya. Tidak ada yang dikecualikan. Seluruh perintah adalah tergantung di dalam perintah yang pertama, yaitu mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah. Kemudian banyak yang bertanya, bagaimana kita mengasihi Allah? Apakah belum cukup untuk melakukan ini itu bagi dia dan lain sebagainya. Tidak ada teladan, saya tidak melihat bagaimana kasih itu. Saya bingung melakukan kasih itu. Saya pernah bertemu Bapak Ibu Saudara dengan satu jemaat yang sudah lama bertahun-tahun ikut Tuhan. Dan kemudian ketika saya membawa satu renungan menyinggung tentang kasih, dia berkata, bagaimana kita mengasihi Allah? Saya mulai kaget, orang yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan bertanya kembali bagaimana kita mengasihi Allah. Apakah kurang contoh yang luar biasa yang Tuhan sudah kasih? Kurangkah contoh yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Oke. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, bukankah sudah sangat jelas? Ini contoh yang sangat besar, luar biasa, dahsyat Tuhan kerjakan bagi kita. Jangan lagi cari pembenaran dari buku-buku manapun. Alkitab sudah memberikan kita terlalu banyak kisah tentang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang, saya harus mencari buku untuk menunjang bagaimana kasih yang besar itu, bagaimana teladannya dan lain sebagainya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Alkitab memberikan kita kesaksian tentang kasih Tuhan yang besar. Kasihnya, karena kasih, makanya dia mau datang ke dalam dunia. Ngapain sih Tuhan repot-repot datang ke dunia yang rusak untuk menyelamatkan kita ini, kalau bukan kasih? Kalau misalnya mau menimbang-nimbang karena kebaikan kita, kayaknya lebih banyak keburukannya daripada kebaikan gitu ya. Tetapi Tuhan mau datang, karena apa? Dia mengasihi kita. Tuhan juga mau mati di atas kayu salib, karena apa? Dia mau mengasihi kita. Kalau bukan kasih Bapak Ibu Saudara, kita yang tergantung di atas kayu salib. Tetapi Tuhan mau menanggung bagi kita.
Bahkan ketika ia mau naik ke surga setelah kebangkitannya, dia mau naik ke surga, dia meninggalkan kita. Tetapi bukan meninggalkan karena dia tidak mengasihi kita. Dia mengasihi kita loh, dia mengatakan aku tidak meninggalkan kamu sendirian, ada Roh Kudus. Dan dia pergi bukan untuk menikmati apa yang ada, yang seharusnya ia nikmati. Tetapi ia pergi ke surga pun untuk menyediakan tempat bagi kita. Kasih Allah melimpah bukan? Jadi jangan lagi bertanya mana kasih Allah, mana bagaimana teladannya, bagaimana kita harus melakukannya dan lain sebagainya. Kasih Allah teramat besar Bapak Ibu Saudara. Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ia sudah membawa dirinya bagi kita, hanya saja bagaimana kita mau gak menerima dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengalami kasih Allah, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bertindak sesuatu bagi dia. Kalau kita sudah mengalami, tidak ada alasan untuk tidak melakukan perintahnya. Kita tidak akan menemukan alasan untuk kita menutup diri, untuk kita tidak melakukan perintahnya, untuk tidak mengasihi sesama, untuk tidak taat kepada firman-Nya. Kita tidak akan menemukan alasan. Karena apa? Kita sudah mengalami terlebih dahulu. Kasih Allah itu sudah kita alami dan kita hidupi. Dan itu yang memampukan kita untuk menyerahkan diri secara penuh di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, kita mengasihi Dia dan hal itu akan tercurah di dalam tindakan kita, di dalam kita mematuhi. Bapak Ibu, saya tadi memberikan contoh di KU1. Kalau Bapak Ibu Saudara menyenangi sesuatu hal, Bapak Ibu Saudara akan melakukannya dengan antusias, Bapak Ibu Saudara akan melakukannya dengan sukacita, benar gak? Entah hobi Bapak Ibu Saudara, entah apapun itu, mungkin ada yang menyenangi pekerjaan. Kalau misalnya hari untuk bekerja orang itu akan semangat, tapi kalau hari untuk libur, aduh kok libur ya? Ada enggak? Kayaknya banyak yang aduh kok kerja lagi gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya sekali lagi memberikan contoh yang saya tahu benar karena saya sering lihat story-nya gitu ya. Ibu Miosen itu suka bikin kue. Mungkin juga ibu-ibu di sini suka bikin kue atau bapak-bapak, enggak terkecuali juga ya yang bikin kue gitu kan. Bapak Ibu Saudara, kalau bikin kue itu kan repot ya. Malah ada orang yang mengatakan, aduh beli aja lah ya daripada mesti beli bahannya, siapkan takarannya, mesti siapkan alat-alatnya. Lagi kalau misalnya mau dimasak, kita harus lihat dulu apinya, kalau kebesaran apinya gosong, kalau kekecilan juga enggak bagus, dan lain sebagainya. Kemudian setelah masak, kita enggak bisa langsung tidur Bapak Ibu Saudara. Harus nyuci dulu peralatannya. Enggak bisa langsung tidur lagi, harus packing dulu, harus menyiapkan ini itu dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya ketika orang itu menyukai hal itu, Ibu Miosen menyukai hal itu, ia melakukannya dengan sukacita. Benar enggak Ibu Miosen? Kita harus menanyakan dulu gitu ya, jangan-jangan salah lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara mengasihi pasangan Bapak Ibu, mengasihi anak-anak Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan melakukan yang terbaik bukan? Bahkan kalau tidak diminta sekalipun, Bapak Ibu akan memberikan yang terbaik. Karena apa? Mengasihi. Karena kasih. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal tanpa kasih, kita sama-sama bisa mengerti dan tahu bahwa itu adalah kebohongan, kemunafikan, dan kita akan capek. Kita akan merasa begitu lelah untuk melakukannya. Kenapa? Kita terpaksa, kita berduka cita untuk melakukan hal itu. Aduh ini lagi, ini lagi. Aduh itu lagi, itu lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita saja bisa merasakan hal itu ketika kita mengasihi sesama, mengapa tidak untuk Tuhan? Mengapa tidak ketika kita mengasihi Allah? Ya, tetapi sekali lagi saya mengingatkan, satu hal yang sangat tidak mungkin untuk kita melakukan perintahnya, kalau kita tidak mengalami Dia terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengalami Dia terlebih dahulu, kita akan mampu mengasihi Dia. Kita akan mampu melihat bahwa apa yang Ia rencanakan baik, entah di dalam keadaan suka, entah di dalam keadaan duka, entah di dalam keadaan kita menderita, entah di dalam keadaan kita sukses dan lain sebagainya. Kita akan tetap mengasihi Dia. Kalau orang yang belum sungguh mengalami Allah di dalam hidupnya, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah banyak masalah, ia akan kecewa kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan jahat, gak peduli. Dia janji akan membuka pintu ketika diketok, dia janji akan memberikan ini ketika diminta, tapi kok gak dijawab-jawab. Itu adalah orang yang belum mengalami kasih Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan perintah ini. Kita pulang, kita melakukan perintah ini, mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan kita melakukan perintah-perintah lainnya di dalam kasih. Biarlah kita bersepakat untuk melakukan perintah ini Bapak Ibu Saudara.
Ya, mari kita mengambil waktu tenang. Kita evaluasi hati kita. Sudah belum Bapak Ibu Saudara kita mengasihi dia secara dewasa? Atau jangan-jangan kita melakukan kasih selama ini masih seperti kanak-kanak. Kita masih penuh dengan pertimbangan ini itu. Kita masih menghitung untung ruginya. Kita masih mempertimbangkan apa yang saya dapatkan ketika melakukan ini. Ketika melakukan perintah itu, ketika melakukan pelayanan ini itu dan sebagainya, apa yang saya dapatkan. Bapak Ibu Saudara, selidiki hati Bapak Ibu Saudara pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari mengevaluasi. Dan jika belum, jika kita menyadari bahwa kita belum mengasihi dia secara dewasa dengan memberikan seluruh hidup kita, mari memohon pertolongan Tuhan dan memohon pengampunan yang daripada dia. Kita pujikan satu pujian. Mengasihi lebih sungguh, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih dulu. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi kita pujikan, mengasihi Tuhan, mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Singer menyanyikan pujian ini, mari jemaat kita tenangkan hati kita. Mengampuni lebih sungguh. Mari jemaat Tuhan, kita evaluasi hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sudah sungguhkah kita mengasihi dia secara dewasa? Sudah benarkah kasih kita kepada dia selama ini? Kita evaluasi hati kita, kita selidiki di hadapan Tuhan. Dan jika kita menyadari bahwa kita belum mengasihi dia secara dewasa, belum melakukan perintahnya karena kita belum mengalami dia terlebih dahulu, mari memohon pengampunan yang di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani Yesus lebih sungguh. Kami mau melakukan lebih sungguh Tuhan. Engkau sudah terlebih dahulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani
jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri, kita pujikan mengasihi. Tuhan, Engkau lihat kami yang hadir pagi hari ini. Melalui firman-Mu, biarlah kami boleh sungguh mengasihi Engkau. Karena Engkau Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sebagaimana seharusnya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mengasihi Engkau secara dewasa. Kami boleh mengerti bahwa mengasihi adalah perintah yang harus dilakukan, bukan bergantung dengan apakah kami mau atau tidak, apakah kami sedang enak hati untuk melakukannya atau tidak. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan perintah-Mu, namun terlebih dahulu sebelum kami melakukan perintah-Mu. Karena sangat tidak mungkin melakukan perintah-Mu kalau kami tidak mengalami Engkau terlebih dahulu. Mampukan kami untuk kami juga membawa hati kami, membawa hidup kami untuk boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, sehingga kami boleh melakukan perintah-Mu. Bahkan melakukan perintah-perintah yang lain ya Tuhan. Kami boleh melakukannya karena kami sudah terlebih dahulu mengalami Tuhan. Sehingga perintah-perintah lain itu kami lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Terima kasih yang baik, Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tetap berdiri, mari bersama. Kita bersepakat dan kita bersatu hati menaikkan beberapa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita berdoa yang pertama. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk setiap program yang ada di gereja kita. Doakan juga untuk para hamba Tuhan, untuk setiap para pengurus, para aktivis, para pelayan, dan seluruh jemaat Tuhan. Untuk kita boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untuk kita boleh sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa pada pagi hari ini, pokok doa yang kedua. Mari bersatu hati bersepakat mendoakan untuk kekasih-kekasih kita, untuk Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan sakit, yang kita tahu namanya, kita akan sebutkan di dalam doa kita. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka satu persatu. Kita buka suara Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersepakat dan kami bersatu hati. Yang pertama kami berdoa untuk gereja kami. Kami mengingat untuk setiap program yang sudah disusun di awal tahun dan akan kami realisasikan di tahun ini. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kalau kami hanya berjalan sendirian Tuhan, kami tidak akan mampu melakukannya. Atau mungkin kami melakukannya tetapi hanya berdasarkan dengan kemampuan kami. Dan kami bersandar dengan apa yang kami bisa. Tetapi kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan supaya Tuhan yang memimpin kami. Sehingga di dalam kami merealisasikan setiap program-program yang ada. Kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami boleh semakin mengenal Tuhan. Kami boleh semakin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Mulai dari hamba Tuhan, mulai dari para pengurus, mulai dari para aktivis, mulai dari para pelayan dan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah boleh bersama-sama bergandengan tangan. Bersama-sama untuk melakukan setiap program yang ada. Sehingga boleh menunjang dalam pertumbuhan kami, di dalam kerohanian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi hari ini juga Tuhan, pokok doa kami yang kedua kami mengingat untuk kekasih-kekasih Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami mengingat untuk
Ibu Susi yang ada di rumah sakit. Di tengah-tengah penderitaannya pada saat ini Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan. Dan Tuhan yang akan terus memberikan iman yang terus berharap kepada Tuhan. Bahwa di dalam kelemahan pun, di dalam penderitaan pun Tuhan Engkau mengingatkan kembali bahwa Tuhan di sana. Tuhan turut merasakan apa yang ia rasakan dan ia tidak sendirian. Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang lain, untuk Airindawati, untuk Ibu Theodora dan untuk kekasih Tuhan yang lain yang mungkin namanya tidak kami sebutkan satu persatu. Mereka yang lemah tubuh Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah ya Bapa di dalam kasih kemurahan-Mu. Sehingga mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan di masa-masa ini Tuhan hadir di sana dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka memerlukan Engkau. Hibur mereka Tuhan, berikan mereka sukacita, berikan mereka hati yang boleh terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh jemaat Tuhan biarlah ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Mari bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh umat di sepanjang abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kau yang mengertiku selalu, Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang
bangkit berdiri. Segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu Selalu dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Tuhan, biarlah ini adalah persembahan yang terbaik dari setiap kami, dan kami rindu kiranya Tuhan yang memakai persembahan ini sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan untuk persembahan ini Tuhan pakai. Tuhan juga menolong untuk setiap pengurus yang akan mengelola persembahan ini, agar mereka dapat mengelolanya dengan bijaksana di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh mengasihi Kristus secara dewasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Tuhan memberkati.